Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau PLH kelas 5 semester 2 mengenal macam-macam bencana alam bersama Ibu Nia Kurnia, wali kelas 5A SDN Ciwaruga 1. Ayo kita mulai ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan ya, jangan lupa 3M. Pertama, mencuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, memakai masker agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Oke anak-anak, kita mulai ya. Kita lihat dulu, di sini ada standar kompetensinya. Standar kompetensinya yaitu membiasakan kesiagaan dalam menghadapi bencana alam. Lalu ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal cara-cara menghadapi bencana alam. Pengertian bencana dan bencana alam. Coba kita bedakan ya, apa yang dimaksud dengan bencana dan apa yang dimaksud dengan bencana alam. Pertama, bencana merupakan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Sedangkan bencana alam yaitu suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, harta benda, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan di dalam masyarakat. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam bencana alam dan penyebabnya. Kita lihat di sini ada bencana alam yang disebabkan oleh proses alam dan juga ada bencana alam yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Anak-anak, sekarang kita bahas dulu bencana yang disebabkan oleh proses alam. Apa saja sih? Yang pertama, erosi. Erosi yaitu pengikisan tanah oleh air hujan. Hal ini terjadi karena kurangnya tanaman, baik yang hanya berupa rumput maupun pohon-pohon besar. Lalu yang kedua, kita lihat ini adalah kekeringan. Kekeringan adalah bencana alam yang diakibatkan panas atau kemarau yang sangat berkepanjangan. Anak-anak, kekeringan itu sangat merugikan para petani karena tanaman yang ditanamnya akan kekurangan air sehingga mengurangi produksi pertanian. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu banjir. Apa sih banjir? Kalian pasti sering mendengarnya ya anak-anak. Apalagi sekarang lagi musim hujan nih. Coba banjir apa sih? Banjir adalah peristiwa yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi pada saat musim penghujan. Banjir juga dapat terjadi akibat dari perbuatan manusia seperti menebang hutan sembarangan sehingga hutan menjadi gundul. Lalu yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang besar. Anak-anak, contoh tanah longsor atau peristiwa tanah longsor yang baru-baru ini terjadi yaitu tanah longsor yang terjadi di Sumedang ya. Kalian pasti sudah melihatnya di berita di TV atau di media sosial ya.
Anak-anak, kita lanjut ya. Sekarang yang kelima yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah bergetar atau berguncangnya permukaan bumi karena gerakan bumi yang tiba-tiba. Gempa bumi dapat disebabkan oleh bergesernya lapisan kerak bumi atau antar lempeng bumi, dan juga dapat disebabkan oleh kegiatan gunung berapi. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Di sini ada gambar tsunami. Apa ya tsunami? Pasti kalian tidak asing lagi ya, karena di negara kita, di Indonesia, pernah terjadi beberapa kali peristiwa tsunami. Tsunami itu yaitu adalah gelombang laut yang besar dan dahsyat yang disebabkan oleh adanya gempa bumi di dasar laut. Tsunami bisa juga ditimbulkan oleh kegiatan gunung berapi di bawah permukaan laut. Tsunami dapat mengakibatkan kerusakan besar di daerah-daerah pantai. Sekarang selanjutnya kita lihat yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan aktivitas gunung berapi yang masih aktif. Gunung yang meletus mengeluarkan lahar panas. Letusan gunung memuntahkan abu, asap, dan awan panas. Selain itu, letusan gunung juga selalu menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Namun, anak-anak, sisa-sisa letusan yang tersebar di wilayah sekitarnya itu akan menjadi subur ya. Sekarang anak-anak, tadi sudah dibahas, selain bencana alam yang disebabkan oleh proses alam, ada juga bencana alam yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Di sini Ibu akan memberi contoh, yaitu longsornya gunungan TPA, tempat pembuangan akhir sampah di TPA Leuwi Gajah Cimahi. Tepatnya pada tanggal 21 Februari 2005, gunungan sampah sepanjang 200 meter dengan tinggi 60 meter di TPA Leuwi Gajah menghantam permukiman akibat longsoran. Akibatnya 157 orang tewas dan 2 permukiman yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok tertutup longsoran sampah. Longsoran ini akibat dari hujan deras yang mengguyur dan terpicu konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah. Oke anak-anak, Ibu harap penjelasan kali ini dapat dipahami. Mudah-mudahan kalian tetap semangat terus ya belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Setelah pembelajaran tadi selesai, lalu sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri ya. Tugasnya yaitu kalian ceritakan pengalaman kalian tentang bencana alam yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian atau bencana alam yang pernah kalian lihat dan kalian saksikan. Lalu tuliskan pengalaman itu dalam bentuk karangan sederhana. Tuliskan di buku tulis PLH ya. Selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian terus semangat belajarnya dan jaga kesehatan ya. Oke, thank you and see you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.